Gunung Slamet merupakan salah satu gunung terbesar di Pulau Jawa dan termasuk gunung terbesar di Jawa Tengah. Gunung ini begitu luas, bahkan meliputi beberapa kabupaten, diantaranya Banyumas, Brebes, Tegal, Pemalang, dan Purbalingga. Gunung yang terkenal sakral ini menyimpan banyak mitos dan legenda yang telah berkembang di tengah masyarakat sekitar, termasuk hubungan gunung ini dengan ramalan Jangka Jayabaya yang sudah termasyhur dari masa ke masa. Ramalan itu diantaranya terdapat legenda yang dipercaya masyarakat terutama di tanah Jawa yang mengatakan apabila Gunung Slamet sampai meletus besar, maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua bagian. Entah ini dimaksudkan terbelah secara fisik maupun hanya sebagai makna tersirat saja. Yang jelas, mitos itu sudah terlanjur mendarah daging di benak masyarakat sekitar. Melihat dari bagaimana isi dari Jangka Jayabaya tentang Gunung Slamet dan hubungannya dengan kemunculan Satria Pinilih, yakni Satria Piningit Sang Ratu Adil, menarik untuk dikupas bagaimana arah dari petanda yang terjadi saat ini. Prabu Jayabaya, Raja Kediri, menyebut setiap Gunung Slamet bergemuruh, Satria Wirang bakal muncul. Apalagi status Gunung Slamet salah satu gunung api aktif yang hingga saat ini masih menyisakan sejumlah misteri. Ramalan Jayabaya seperti dikutip dari sejumlah sumber, menyebutkan jika Gunung Slamet menunjukkan tanda-tanda akan meletus, maka di saat itu akan hadir Satria Wirang. Tokoh ini bukan nama, tapi julukan bagi seorang dengan sifat-sifat tertentu. Dari beberapa sumber, dikatakan Satria Wirang berkaitan erat dengan Satria Piningit. Dikatakan pada saatnya Satria Wirang akan muncul setelah Satria Piningit memenangkan pertempuran dengannya. Satria Wirang akan kehilangan banyak pasukan karena pada akhirnya dia akan kalah. Satria Wirang berarti atau bermakna seorang pemimpin yang telah bertarung dalam medan peperangan kemudian kalah. Selain kalah, Satria Wirang ini nanti tetap tidak terima dengan kekalahannya, kemudian mengajak ke pengikutnya untuk menjegal pemimpin sang pemenang, yaitu Satria Piningit tadi. Ada beberapa versi dari Satria Wirang ini. Dari sudut pandang tertentu, Satria Wirang adalah korban, sedangkan pada sudut pandang lain, Satria Wirang bagaikan sosok jahat yang kalah bertarung. Versi pertama menyebut Satria Wirang memang tidak sepopuler tokoh Satria Piningit, karena dalam kehidupannya selalu difitnah. Namun, dia tetap bekerja keras mengabaikan fitnah yang menimpa dirinya. Hati dan kehidupannya sudah terbiasa dengan fitnah dan cemooh. Dalam sudut pandang lain, Satria Wirang dikatakan setelah kalah justru merecoki yang menang. Kemudian satu persatu para prajuritnya yang ikut dalam peperangan akan meninggalkan Satria Wirang. Satu hal yang disepakati dua versi tersebut adalah wataknya yang keras dan mudah tersinggung, tapi cepat melupakan dan memaafkan kesalahan orang lain padanya. Dalam kitab Jayabaya mengatakan Satria Wirang muncul dalam lakon pewayangan Parikesit. Munculnya Satria Wirang dan sosok pemimpin layaknya Brawijaya ini disusul kemudian oleh kemunculan 4 pemimpin yang mendampingi Brawijaya dalam memimpin dan membangun negeri. Dua versi ini juga punya tandingan. Ada yang meyakini Satria Wirang adalah Satria Piningit itu sendiri. Dia seorang satria yang dipermalukan karena fitnah. Dia tersimpan dalam sejarah Nusantara dan akan muncul kembali bila waktunya sudah tiba. Dia merupakan Satria Pinilih atau sosok terpilih yang dikehendaki rakyat dan direstui oleh para leluhur Nusantara. Namun, terlepas dari kebenaran ceritanya, legenda letusan Gunung Slamet selalu menyimpan misteri, sulit diterjemahkan tapi menarik untuk dituturkan. Selain dari kemunculan sang satria yang telah dijabarkan tadi, ada pula ciri-ciri Satria Piningit sesuai dengan penjelasan dari Prabu Jayabaya. Berikut adalah beberapa ciri-cirinya. 1. Dia tinggal di tempat terpencil. Menurut ramalan Jayabaya, Satria Piningit
tinggal di tempat terpencil hingga tiba saatnya dia muncul untuk memimpin dan menyelamatkan bangsa. Tempat terpencil ini tidak secara spesifik disebutkan dalam ramalan, sehingga membuatnya sulit untuk diidentifikasi secara pasti. Yang kedua, kedatangannya akan disertai konflik dan ketidakadilan. Ramalan ini juga menyebutkan bahwa kedatangan Satria Piningit akan disertai dengan konflik dan ketidakadilan yang melanda bangsa. Sosok ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dan mengakhiri masa penderitaan yang dialami oleh bangsa Nusantara. 3. Pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Ciri-ciri lain yang disebutkan dalam ramalan adalah bahwa Satria Piningit akan menjadi pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Dia diharapkan mampu memimpin bangsa dengan bijaksana, memelihara keadilan, dan merangkul seluruh rakyat Nusantara. Yang keempat, keberadaannya akan disembunyikan. Ramalan Jayabaya juga menyinggung tentang bagaimana keberadaan Satria Piningit akan disembunyikan dari khalayak umum. Hal ini menimbulkan kebingungan dan spekulasi mengenai sosok tersebut. Namun, ramalan juga menyebutkan bahwa tanda-tanda kemunculannya akan muncul dan dapat dilihat oleh mereka yang memiliki pengetahuan khusus. Ciri yang kelima adalah Satria Piningit akan menyelamatkan negeri dari bencana besar. Salah satu poin penting dalam ramalan Jayabaya adalah tentang peran Satria Piningit yang diharapkan dapat menyelamatkan negeri dari bencana besar. Tidak dijelaskan dengan pasti mengenai bencana apa yang dimaksud, namun sosok ini dianggap sebagai penyelamat yang akan membawa kebahagiaan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Ciri yang keenam yaitu memiliki kemampuan luar biasa dan ilmu yang tinggi. Ciri-ciri lain yang disebutkan dalam ramalan adalah bahwa Satria Piningit akan memiliki kemampuan luar biasa dan pengetahuan yang khusus, yang tinggi. Dalam pandangan masyarakat, sosok ini dianggap memiliki kebijaksanaan, kekuatan spiritual, dan pengetahuan yang mendalam dalam berbagai bidang. Ciri yang ketujuh, sosok yang muncul saat negara dalam keterpurukan. Ramalan juga menyebutkan bahwa Satria Piningit akan muncul ketika negeri berada dalam keterpurukan dan keadaan yang sulit. Keberadaannya diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi seluruh bangsa untuk bangkit dan menghadapi tantangan yang ada. Ciri yang kedelapan atau yang terakhir, yaitu karakter yang tersembunyi namun membawa harapan. Salah satu aspek menarik dari sosok Satria Piningit yang disebutkan dalam ramalan Jayabaya adalah karakternya yang tersembunyi namun membawa harapan. Tidak banyak yang diketahui tentang sosok ini, tetapi masyarakat Nusantara memiliki keyakinan bahwa dia akan menjadi penyejuk di tengah badai dan membawa kebaikan bagi bangsa. Ramalan Jayabaya mengenai Satria Piningit telah lama menjadi misteri dan menjadi bahan perdebatan. Ciri-ciri yang disebutkan dalam ramalan ini memberikan gambaran tentang sosok yang dianggap sebagai penyelamat dan pemimpin yang bijaksana. Namun, ramalan ini tetap bersifat terbuka dan tentu saja memerlukan penafsiran lebih lanjut. Bahkan, bisa saja yang dimaksud Satria Piningit adalah benar-benar sosok yang tersembunyi, tak terlihat ataupun terjangkau oleh siapapun, dan dia hanya memimpin dari belakang, tidak pernah memunculkan diri ke publik, layaknya pepatah mengatakan raja tanpa mahkota. Terlepas dari itu semua, tentunya kita berharap agar alam baik-baik saja, aktivitas Gunung Slamet segera mereda, dan bencana-bencana dapat dihindari. Juga semoga keselamatan dan kemakmuran bangsa ini bisa segera tercapai dalam wujud yang nyata melalui sosok pemimpin yang benar-benar bijaksana dan amanah.